Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yerosa Adila, NIM 34 2018 025. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sultan, yaitu tugas ujian tengah semester MK Evolusi. Baiklah, pertama saya akan membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berikan bukti dari anatomi perbandingan. Di sini pewarisan dengan modifikasi yang sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Sebagai contoh elemen, kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kadal, kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda. Tentunya cara terbaik untuk membangun infrastruktur sayap kelelawar itu bukan merupakan cara terbaik untuk membangun sirip dari paus. Perbedaan anatomi seperti itu tidak masuk akal jika struktur tersebut secara unik direkayasa dan tidak saling berhubungan. Suatu penjelasan yang lebih mungkin itu adalah kemiripan tungkai dengan depan ini akibat diturunkannya semua vertebrata dari suatu leluhur yang sama. Misalnya itu tungkai depan, sirip, dan lengan dari vertebrata yang berbeda itu adalah misalnya variasi dari pokok struktur dasar yang sama. Akibat fungsi yang berbeda pada setiap spesies, maka struktur dasarnya itu dimodifikasi. Anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti lain dalam memberikan bukti bahwa evolusi adalah suatu proses pemodelan ulang di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi yang baru. Baiklah, selanjutnya yaitu berikan contoh tentang bukti dari embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embriologinya. Sebagai contohnya itu, semua embrio vertebrata itu akan mengalami suatu tahapan di mana mereka itu memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Pada tahapan perkembangan ini, ikan, salamander, kura-kura, ayam, sapi, kelinci, manusia, dan semua vertebrata itu lebih banyak bekerja sama dari kesamaannya dibanding perbedaannya. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi. Misalnya akhirnya mereka akan memiliki ciri khas dari kelasnya masing-masing. Pada ikan misalnya, kantung insang itu berkembang menjadi insang. Pada vertebrata darat, struktur embrio tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti saluran Eustachius dan menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan pada manusia. Embriologi itu perbandingannya seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur seperti kantung insang yang menjadi sedemikian rupa pada perkembangan selanjutnya sehingga asal mulanya yang sama tidak lagi terlihat dengan jelas saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Baiklah, yang selanjutnya yaitu contoh embriologi molekuler. Biologi molekuler itu merupakan pendukung Darwin yang paling berani, bahwa semua bentuk kehidupan itu saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Organisme yang secara taksonomi berbeda jauh seperti manusia dan bakteri itu memiliki beberapa protein yang sama. Enzim-enzim sitokrom terdapat pada hampir semua organisme hidup. Salah satu dari enzim ini yaitu misalnya sitokrom C. Sitokrom C ini adalah rantai polipeptida yang terdiri atas 104-112 asam amino atau yang bergantung pada organisme yang menyandangnya.
Pada tahun-tahun belakangan ini telah diketahui urutan asam amino yang paling dalam rantai sitokrom C dan beragam organisme seperti manusia, kelinci, penguin raja, ular, gerincing, ikan tuna, ngengat, kapang ocom merah atau neurospora, dan lainnya. Meskipun terdapat variasi dalam urutan, terutama antar organisme yang berkerabat jauh, ternyata ada juga sejumlah besar persamaannya. Urutan asam amino pada manusia itu berbeda dengan urutan monyet rhesus yang hanya satu tempat dalam rantai dengan gandum yang berbeda 35 asam amino. Tetapi 35 asam amino lainnya terbukti sama. Hal ini termasuk satu bagian dari terdiri atas 11 asam amino yang beruntun yang terdapat pada semua organisme yang kita kenal. Kita mengetahui bahwa urutan nukleotida dan molekul DNA itu menyanding urutan asam amino yang dalam protein. Terdapatnya gen untuk sitokrom C pada begitu banyak jenis organisme tidak akan dapat dijelaskan tanpa menggunakan teori evolusi. Dan fenomena ini jelaslah kita semua mewarisi gen ini dari nenek moyang yang sama, sekalipun dengan akumulasi dengan mutasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu genetic drive itu merupakan perubahan dalam gen pol karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut itu mengalami perubahan. Yang kedua, langsung saja kita menjelaskan, yaitu efek layar botol. Efek layar botol ini merupakan adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibat individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, bahkan mungkin alel-alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Baiklah, yang kedua itu ada efek pendiri. Efek pendiri ini suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni. Tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga seringkali dapat kita katakan bahwa daerah-daerah tersebut itu terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Saya terlebih dahulu menjelaskan mutasi itu apa. Mutasi itu merupakan perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen pol populasi dengan menggantinya dengan alel-alel yang telah mengalami mutasi. Misalnya, mutasi yang disebabkan perubahan warna bunga yang putih disebabkan oleh alel-alel A kecil menjadi alel dominan A besar. Perubahan frekuensi alel karena mutasi seringkali baru nampak setelah beberapa generasi atau bahkan ratusan generasi, terutama kalau mutasi terjadi dari alel dominan menjadi yang resesif. Peningkatan frekuensi alel karena mutasi itu baru nampak nyata kalau individu dengan alel tersebut mempunyai keturunan yang banyak, adanya seleksi alam atau karena genetic drive-nya tersebut. Salah satu contoh mutasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah Down syndrome yang biasa terjadi pada manusia. Misalnya, sindrom Down itu merupakan kelainan bawaan ditandai dengan kumpulan gejala fisik yang berupa hidung pesek, mata kecil dan sipit, telinga kecil, lidah besar, dan perawakan pendek yang disebut juga trisomi 21 karena disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom 21, yaitu yang berjumlah 3, yang pada orang normal mempunyai 2. Sindrom Down merupakan penyebab genetik yang disabilitas intelektual paling sering yang tidak diturunkan 95% dan tidak diturunkan itu 5% diturunkan.
Pertama kali ditemukan oleh dokter di Inggris itu bernama Langdon Down tahun 1862 yang melakukan riset mengenai karakteristik fisik disabilitas intelektual yang oleh dokter Down dianggap seperti ras Mongolia. Namun demikian menyebutkan sindrom Mongolia mulai ditinggalkan sejak tahun 1970 karena dianggap rasis, sehingga penamaan ini sekarang tidak digunakan lagi karena sindrom Down itu menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Baiklah, saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu isolasi prazigot. Isolasi prazigot ini merupakan isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan antara individu yang berbeda spesies. Isolasi prazigot ini dapat ditimbulkan misalnya ada 4. Yang pertama, isolasi ekologi karena perbedaan habitat. Contohnya itu katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok yang hidup di kolam atau di air tanah. Jika dipertemukan, tidak akan menjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. Baiklah, yang kedua, isolasi perilaku terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia isolasi. Perilaku umumnya terjadi pada burung dan ikan. Karena perbedaan kebiasaan ini dalam melakukan perkawinan, contohnya itu misalnya burung dan ikan, isolasi perilaku pada A. burung Priloris victoris jantan dan burung Frageta minor. Yang ketiga, isolasi mekanik itu yang menyangkut perbedaan struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin. Contohnya itu misalnya bintang laut, landak laut, dan hewan lainnya yang berfertilisasi eksternal. Dan yang keempat, yang terakhir ini isolasi temporal karena perbedaan waktu kematangan seksual antara jantan dan betina. Contohnya itu misalnya Pinus radiata matang pada awal Februari, sedangkan Pinus munisata matang di akhir April. Yang kedua yaitu ada isolasi postzigotik, mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu hibrid yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui invibilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Yang pertama itu ada invibilitas dan sterilitas hibrid. Kedua individu dari spesies yang berbeda itu dapat melakukan perkawinan. Individu hasil persilangan hibrid itu dapat terbentuk, namun biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi. Invibilitas hibrid atau hibrid yang dihasilkan mandul atau sterilitas hibrid. Kedua kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme isolasi postzigot, mencegah aliran gen antar spesies. Hibrid steril ini dapat dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai, itik dan entok, serta banyak contoh lainnya. Yang kedua itu ada penurunan kualitas hibrid. Terkadang generasi pertama dari perkawinan antar spesies ini dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun ketika sesama hibrid tersebut dikawinkan sesamanya atau dengan populasi induknya, dihasilkan keturunan yang lemah atau steril. Contohnya itu misalnya perkawinan antar spesies kapas menghasilkan hibrid yang fertil, akan tetapi keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Baiklah, itu tadi adalah jawaban dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa di komen dan